nggak puas, orang-orang yang pengangguran, yang kecewa sama apa pemerintahan di masanya dia, ya mau kemana lagi kan? Bertahan hidup Ke laut bro. ke laut. Kebetulan di laut ada yang nampung ya kan. Lu tahu Google Map, Tahu. Waze segala macam. Hmm. Itu kan setiap penggunanya, peta Hmm. digital itu, setiap penggunanya tuh bisa mereport. Ya. Ada masalah apa di jalan, ada masalah apa di jalan, entah itu ada truk mogok. Yang jadi pertanyaan buat gue nih, kenapa itu ada orang yang sering melaporkan in 400 meter? Ada polisi. Kok lu tahu sih? Emang begitu. Apakah polisi itu dianggap sebagai masalah bro, bagi masyarakat kita? Maksudnya hati-hati ada polisi gitu ya kan. Kan, Pesan yang disampaikan itu kan. hmm, Iya. Ya, gue nggak tahu itu reportnya apa tujuannya. Dapat salam lo dari siapa? dari Luffy. 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 Kenapa dia tiba-tiba ngasih salam? Karena lu belum masang bendera. Aduh, aduh, aduh. Gila. Tapi keren sih tuh. Apanya yang keren? Benderanya. Benderanya keren. Bendera One Piece itu. Hmm. Bendera bajak laut kan itu. Bendera bajak laut yang menggemaskan. Menggemaskan. Soalnya lucu bro gambar tengkoraknya tuh. Tapi katanya itu simbol perlawanan. Pemberontak. Memberontak ya. Iya. Terhadap tirani. Iya. Ya karena kalau lu pernah nonton beberapa kisah-kisah rompak laut itu, pada akhirnya memang mereka tuh ngelawannya armada laut sebuah negara pasti. Oh iya. Jack Sparrow. Nah, iya. Tuh Kan orang-orang yang nggak puas, orang-orang yang pengangguran, yang kecewa sama apa pemerintahan di masanya dia, ya mau kemana lagi kan? Bertahan hidup ke laut bro. ke laut. Kebetulan di laut ada yang nampung ya kan. Itu bahkan sampai ada sejarah, ada legenda bajak laut cewek cuy, Tapi dari Singapura. Dia sampai punya punya anak buah tuh sekitar 14.000 orang. Sampai dia mati, dia akhirnya hidup dengan makmur cuy. Sampai dia pensiun umur 30-an, makmur dia. Kenapa? Diajak perang cuy sama dia, armada laut Inggris, armada laut mana, kagak ada yang bisa ngalahin dia. pasti kisah nyata tuh. Kisah nyata. Di film Jack Sparrow ada kan yang bajak laut cewek tuh, yang pas dia rapat, Wah gue lupa. yang Itu bajak udah laut lama. cewek yang cinci. Oh itu iya iya. Itu dia, itu dia. Sampai akhirnya dia tuh tanda tangan ini, di diberi pengampunan, Abolisi. diberi pengampunan terus dia pensiun. Sampai segitu hebatnya gitu mereka dulu. Tapi relevansinya apa nih? Antara kisah-kisah bajak laut itu dengan yang ya sama lah, One Piece itu juga kan sebenarnya kisah bajak laut kan. Iya. Kalau yang gue lihat sih gini. Apa sih masalahnya sampai kayaknya pemerintah ini banget gitu? Ya, ya gue nggak tahu nih. Ini analisa receh Gembel, gue gembel. ya. Analisa receh gue itu Anabel. yang banyak masang itu kan sopir-sopir transformer di kendaraan. Truk-truk kontainer ya. Iya. Terus Ya mungkin itu gambaran mereka ingin melakukan perlawanan terhadap tirani di jalan raya. iya, Nggak kebayangkan dulu kan sempat viral tuh, baru berhenti gitu dipungli, terus ada pungli lagi lewat diikutin motor dipungli lagi. banyak yang mati juga coy, sopir-sopir itu. Hmm, Kalau mereka nggak ngasih gitu ya. hmm. Ada beberapa yang jadi korban.
truknya dijorokin ke jurang. Dianiaya, bahkan sampai dibunuh. Itu kan dulu daerah-daerah Merak situ. Hmm. Terjadi itu jalur itu. Ya, pungli-pungli tadi itulah. Preman-preman. Itu kan tirani di jalan. Kadang-kadang juga itu dilakukan sama orang-orang berseragam. Iya, mungkin itu sebagai kayak apa ya? Simbol yang menyemangati mereka sebetulnya. Iya, Ya kan? Yang atau mungkin ya emang cuma sekedar senang aja. iya senang. Hype, Iya, FOMO. lagi high. Ya kan? Terus apa nih? Maksudnya sampai isu yang sekarang itu beredar justru malah Nah, gua nggak tahu tuh, pelarangan bendera itu gua dikibarkan. nggak Nggak terlalu ngerti gue ngikutin gue. Nah, itu menarik apa juga yang tuh. dikhawatirkan oleh pemerintah gitu. Nah, itu gua nggak ngerti gue. Masih balik lagi tadi ke Oh, tirani di jalan raya. Lu tahu Google Map, tahu. Waze segala macam. Hmm. Itu kan setiap penggunanya, peta digital itu, setiap penggunanya tuh bisa mereport. Ya, Ada masalah apa di jalan, ada masalah apa di jalan, entah itu ada truk mogok. Yang jadi pertanyaan buat gue nih, kenapa itu ada orang yang sering melaporkan in 400 meter? ada polisi. Kalau lu tahu sih, Emang begitu. apakah polisi itu dianggap sebagai masalah bagi masyarakat kita? Maksudnya hati-hati ada polisi gitu ya kan. Kan, Pesan yang disampaikan itu kan. hmm, Iya. Ya, gue nggak tahu itu reportnya apa tujuannya? ya Apakah itu sebagai jangan suujon dulu lah. makanya kan pertanyaan buat gue. Tuh. Ini kalau positive thinkingnya aja nih ya. Nah, Bisa aja salah satu pengendara di jalan itu mungkin dia bermasalah. Maksudnya eh, mungkin kendaraannya pecah ban. nah, bisa lapor polisi. Dengan ada informasi itu kan dia, oh, gue bisa minta tolong nih, Nah, siapa tahu polisinya bisa tampil bantu bles gitu kan, bantuin. bawa alatnya gitu kan. Minimal dia merasa aman, Nah, ya kan? nah, bisa juga sih, benar-benar. Bener kan? Iya. Atau ya ada masalah lain, misalnya dia diikutin orang, Nah, ya apapun lah. lu ke situ aja tuh. Ya, ya bisa juga sebaliknya. Ya kan? Hati-hati. Hati-hati, ya kan? Jangan aneh-aneh loh, ya kan? Ntar Iya. kena tilang, Nah, ya kan? Ya itu sih. analisa receh kita ya. Kita nggak tahu Anambil, anambil. kita Analisa kita gembel. nggak tahu itu Google tuh tujuannya apa ya, bisa bikin begitu ya. Iya. Ya bisa macam-macam, tergantung kebutuhan aja. Lu negatif thinking sih. Eh, Enggak ya? enggak, gue mempertanyakan bro, Iya. kenapa ya? Itu belum ada jawaban yang pasti tuh sampai sekarang. Iya, belum ada tuh ya in 400 meters ya kan. Ini Ada sejauh rampok gitu. Enggak ada ya? semua yang gue lihat tuh ada genangan air, ada bumpy road. Iya. Itu hal-hal yang harus diwaspadai semua Ah, tuh ya. ah. Tiba-tiba ada polisi. Iya. Malah itu, ada pungli nggak ada ya? Nggak tahu ya. Nggak ada. Apakah polisi In bagian 400 meters. dari Ada pungli. tirani di jalan raya kan kita juga nggak tahu kan? Iya, 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 benar juga. Baru nyadar tuh ya. Enggak, gue udah nyadar sih. Hah? Gue juga udah nyadar. Kenapa ya? Kenapa ya? Itu lama banget. Ini udah berapa puluh episode nih. Gue baru inget tadi tuh. Gara-gara lu ngomongin One Piece tuh. Iya. Yang masang sopir truk. Jadi keingetan gue. Ya kalau gue sih positive thinking aja begitu gue. Iya. Mungkin ada yang masalah di jalan, yang kena masalah dengan adanya informasi itu kan dia jadi sedikit lebih tenang. Ada yang mengayomi. Iya, semoga sih begitu. Karena ketika polisi nyamperin, ada yang bisa dibantu. Iya. Bisa lihat SIM. Waduh. Aduh. Ya semoga sih spiritnya pengibaran bendera One Piece sih itu
perlawanan terhadap tirani yang nggak bener itu. Dan gue juga yakin bahwa pengibaran bendera One Piece itu tidak mengurangi kehikmatan dan tidak mengurangi rasa cinta terhadap Tanah air. tanah air. Betul. Dimana juga merah putih tetap paling atas ya kan? Iya. Itu sih. Jadi kenapa juga harus disikapi dengan seolah-olah itu suatu hal yang gawat gitu ya. Iya. Berbanding terbalik dengan bonus demografi tadi. Iya. Kok malah dianggap bonus gitu. Itu Tapi kan hal yang lebih darurat kalau menurut gua iya. Di daripada membahas soal One Piece ya kan, anjing. Jogja tuh kemarin ada viral juga tuh berita tuh. Sekelompok pemuda ngebobol website judul. Terus Jadi bandarnya rugi puluhan juta. Ditangkap gara-gara masang bendera One Piece kali ya. mungkin kok aneh ya. Padahal yang dibobol bandar judul. Bro. Iya. Itu yang ngelaporin siapa itu? Harusnya dikasih duta tuh. Itu yang ngelaporin kayaknya supir truk. Harusnya itu dijadiin itu lah, duta judul ya kan. Kan Iya. lagi waktu itu kan sempet tuh ya kan, orang yang main judul malah dijadiin duta judul kan, tolol. Ngeri sih emang. Harusnya nggak bobol dijadiin duta judul ya kan. Yang dibobol bandar, yang marah negara. Dia ya institusi perwakilan negara loh, polisi itu. Iya. Aduh. Ya itu tadi aneh, maksud gue apa ini jadi kayak semacam gejala pemerintah tuh kayak tersindir gitu, Sensi, baperan ya. sensi, baper ya kan. Tapi menyikapinya kurang bagus juga, KL. Nggak Gini lah, nggak berkelas. poin gue gini, kalau lu baper, kalau lu sensi terhadap sebuah tindakan gitu kan, artinya kan ada sisi diri lu yang benarkan tindakan itu gitu kan. Tapi karena lu sadar bahwa nangkep gak lu? Tindakan itu tuh menyindir lu itu tindakan yang apa? Menelanjangi ketidakmampuan lu gitu. Itu makanya lu marah. Harga diri lu tersindir gitu. Iya. Ya kan? Artinya ada sesuatu yang nggak beres gitu kan. Ya kan? Ya tadi kayak misalnya yang kasus PBB di Pati, ya kan, kasus One Piece, ya kan. Tadi apa tadi sebelumnya? Aku lupa. Keris. Bukan. Ya kasus-kasus yang bikin baper pemerintah, ya kan. Jadi gampang baper gitu. Itu kan artinya lu menyadari kekurangan lu sebetulnya. Ya, kenapa nggak diterima aja itu memang sebagai kritik gitu. Kritik yang membangun kalau menurut gue. Betul. Katanya demokrasi ya. Masalahnya demokrasi itu bukan warisan leluhur sih, bro. Iya, demokrasi itu warisan barat emang. Iya. Ada yang bilang tuh, demokrasi kalau tanpa kapitalisme itu nggak akan berjalan. Iya. Siapa yang ngomong? Ada satu pakar APD ya, perempuan, ibu-ibu, orang luar tapi. Kenapa kapitalisme tidak bisa dihapuskan? Kenapa apa ya? Ya nepotisme dan lain sebagainya itu disuburkan. Karena tanpa itu demokrasi tidak bisa berjalan, dia bilang. Dan kalau itu semua dihapuskan, demokrasi hilang, muncullah sosialisme, dia bilang. Iya. Ya, betul. Logik itu rumit tuh. Nah. Tapi sepintas gue, iya juga. Iya bener. Iya kan? Kayak, ya siapa sih yang bayarin buzzer? Gitu kan. Oke deh. Jadi ngomongin demokrasi. One Piece. Makasih ya. One Piece.